Shalom saudaraku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan belajar Alkitab kita melalui Bible Study online CK7 dari Amsal pasal yang ke-20 mengenai hikmat dalam perilaku. Juga merupakan kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya yang berisikan mengenai kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dalam pasal 20 ini dijabarkan mengenai kata-kata yang berdampak buruk bagi orang lain, perbandingan dari si pemalas dengan orang yang bijak, dan beberapa nasihat-nasihat hikmat kita akan temukan di pasal 20. Nah, sebelum kita membahas bersama, mari saya ajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita kepada Allah, masyurkan namanya, sembah Tuhan, muliakan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Menyembah Yesus Tuhan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Hati kami bangga karena punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Nama yang terindah, nama yang termanis, juru selamat hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, hadirmu di tengah-tengah kami. Berkat-Mu mengalir. Oh, kesukaan terjadi saat kami membaca, merenungkan, dan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan dengan hikmat-hikmat ilahi melalui Amsal pasal yang ke-20 supaya kami semakin hari semakin bijaksana di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dari Amsal pasal yang ke-20. Di Alkitab saya terdapat di halaman 701. Halaman 701. Ini ada kurang lebih 30 ayat. Saya akan baca seperti biasanya. Saya akan pandu kita untuk membaca ayat-ayat ini, dan Bapak Ibu boleh mendengar atau menyimak atau membaca di rumah juga dengan Alkitab ya, buku Alkitab. Demikian firman Tuhan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Kalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayat 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Ayat 10, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya.
Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ayat 23, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Haleluya. Pasal 20 ini bisa kita klasifikasikan di dalam beberapa kelompok bahasan. Yang pertama adalah kegemaran orang fasik. Ini ya, kegemaran dari orang fasik dan nasib orang yang tak berakal budi, yang akhirnya berdampak buruk juga bagi orang lain. Ya, jadi di sini diumpamakan atau dinyatakan seperti orang yang mabuk oleh anggur. Ya, dikasih tahu bahwa jahatnya minuman anggur itu kalau minum berlebihan ya, minum anggur berlebihan itu akan mendatangkan pertengkaran. Anggur itu digambarkan sini mencemoohnya, membodohi dia, menjadikan kepadanya, menjanjikan kepadanya sebuah kepuasan, sebuah kenikmatan, enak. Ada masalah minum anggur, wah seolah-olah hilang masalah. Padahal dia tambah puyeng, tambah puyeng. Begitu hilang mabuknya, masalahnya numpuk lagi. Kenapa? Dia barusan bikin kesalahan ketika dia sedang mabuk. Dia baru saja bikin pertengkaran selagi mabuk. Jadi sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Minuman itu terlihat pada awalnya baik, enak, manis, ya, menyukakan, itu anggur. Tapi kemudian anggur punya pengaruh itu seperti ular, mematikan hati nurani, mematikan akal sehat. Nalar kita tiba-tiba berhenti, ya, dan mengubah kegembiraan menjadi sebuah kesedihan atau sukacita menjadi sebuah amukan yang luar biasa. Ketika orang mabuk, hilanglah akal budinya dan mulai ngoceh-ngoceh gak jelas, ya, mencemooh seperti orang bodoh dikatakan Amsal, atau mengamuk seperti orang gila, seperti orang yang gak bisa dikendalikan. Itu di ayat pertama diberitahu. Lalu ini orang yang suka kegemaran sama anggur ya, suka berbantah dengan marah yang meledak-meledak, gak jelas. Coba gangguin orang yang suka mabuk-mabuk, suka minum-minuman anggur. Wah, emosinya gak karuan. Ya. Lalu digambarkan lagi di ayat yang ketiga. Ini orang yang tidak jujur, ya, di dalam berusaha. Sudah suka ngamuk-ngamuk meledak. Lalu di ayat 10, dalam usaha, di dalam dagang, dia gak jujur, gak baik. Ya, mengejar materi
mengejar emas permata. Dia lebih utamakan hal itu daripada pengetahuan. Nah, ini orang-orang yang suka mencemooh orang bebal juga ya. Orang yang suka minum-minum anggur yang berlebihan. Akhirnya apa? Terjerat juga di dalam menanggung kesalahan orang lain. Kenapa? Pikirannya nggak jalan. Hati nuraninya rusak. Ini bahaya kalau terlalu berlebihan minum anggur atau alkoholik. Orang yang nggak bisa lepas lagi dari pengaruh alkohol. Waduh, susah sekali lepas dari kebiasaan buruk itu. Suka mengumpat, ngoceh, lihat orang mabuk. Apa saja keluar dari mulutnya. Bocor mulut. Semua rahasia akan keluar dari mulutnya kalau dia lagi mabuk. Ya, itu di ayat 19 diberitahu. Ayat 19. Lalu orang yang suka mabuk-mabuk, kelakuannya itu jahat sekali. Gak pusing, gak peduli sama orang tua. Dia ngutukin orang tua, seenak dia. Ya, kalau lagi mabuk juga, diingatin perkara rohani, ya dia senang. Senang sebentar, habis itu bernasar tapi gak mikir. Tanpa pertimbangan. Suka janji. Nah, orang kalau mabuk apa saja, gak usah mabuk anggur, mabuk kekayaan, mabuk kehormatan, itu suka obral janji. Suka bernasar tetapi tanpa pertimbangan, habis itu dia pura-pura lupa. Atau gak ngerti apa yang diomongin. Itu dikatakan di ayat yang ke-25. Lalu di ayat 17 juga tadi kita baca ya. Roti hasil tipuan, sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Artinya apa? Memakan dari hasil tipuan, makan roti dari hasil yang gampangan, nipu. Hanya cuma sampai sebatas leher rasa enaknya, lalu mengubah atau dirubah jadi kutuk bagi tubuh. Datangkan penyakit, penderitaan, kesesakan. Nah itu ya beberapa nasihat hikmat kalau seseorang itu suka mencintai anggur, jadi alkoholik. Bahaya. Hindari minum anggur sedikit, apa-apa buat kesehatan tubuh. Ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai mabok-mabok. Nggak boleh. Malah menurut kesehatan para dokter, di makanan-makanan yang kita makan, di sayur-sayur itu sudah ada kadar alkoholnya juga yang berguna buat tubuh. Ya. Oke. Bagian kedua itu di ayat 4 sampai ayat 7, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini berbicara mengenai pemalas dan orang bijak. Ada perbandingannya si pemalas dan orang bijak. Si pemalas itu tidak membajak di musim dingin. Ya, tidak membajak di musim dingin. Musim dingin itu adalah tanah sedang mengalami masa baik, digemburkan ya oleh hujan, mengalami kegemburan karena hujan. Kalau di Timur Tengah atau di wilayah Israel di konteks Amsal ini, itu terjadi di bulan Oktober sampai bulan April. Oktober sampai April. Akhirnya si pemalas ini, dia tidak mendapatkan apa-apa di musim menuai. Kenapa? Dia tidak membajak, dia tidak bekerja, dia tidak mengolah tanah. Ketika tanah sedang kondisi baik, kondisi basah, kondisi digemburkan oleh karena hujan. Jadi ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Musim dingin itu turun hujan, tanah lagi gembur, harusnya orang rajin membajak, mengolah tanah. Karena wilayah tersebut itu bergantung dari curah hujan. Nah kalau datang musim panas itu kan jadi menuai. Ketika datang musim menuai, musim panas dimulai bulan Mei sampai September, ya si pemalas tidak bisa memanen apa-apa. Kalaupun dia berupaya untuk memanen, tidak ada hasil. Ataupun dia bekerja ke kebun, mau cari sesuatu di sana, siapa tahu ada hasil apa-apakah yang belum saya tanam tetapi adalah dari lalu-lalu, tapi tidak terdapat apa-apa. Kemudian dia berusaha untuk meminjam. Dia berusaha meminta kanan kiri. Lalu dia janji di tanahku ada panen nanti. Tapi itu bohong. Tidak ada di sana. Nah, karena itu diberitahu bahwa si pemalas itu identik dengan
Orang bodoh identik dengan orang jahat. Kenapa? Dia tidak mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Dia tidak mempergunakan semua talenta yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Dia bermalas-malas saja, tidak melakukan apa-apa. Dan terjadi dia menderita pada akhirnya. Dia menghina Tuhan. Orang malas itu menghina Tuhan. Ya, hati-hati. Orang malas itu menghina Tuhan. Sebab sampai sekarang Allah tetap bekerja. Allah tetap bekerja. Allah mengatur sampai sekarang, sampai saat ini, bahkan sampai nanti. Jadi kalau kita bermalas-malas, kita itu menghina Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Akhirnya si pemalas itu akan menjadi miskin. Si pemalas menjadi miskin dan kerjanya cuma bisanya meminta-minta atau meminjam untuk melanjutkan hidupnya. Kenapa? Tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu ini peringatan kepada si pemalas yang bodoh, ya, supaya tidak boleh lagi melanjutkan perilakunya, melanjutkan kebiasaannya. Dia harus belajar untuk rajin. Dia harus belajar untuk punya pengertian. Dia harus belajar untuk punya hikmat, menimba pengetahuan. Ya, jadi ini sesuatu yang baik dari Amsal yang sedang kita baca, kita pelajari bersama-sama supaya tangan kita ini jadi giat mengembangkan semua karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, mau di rumah untuk keluarga atau di gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana saja ladang yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola. Pengkhotbah katakan, penulis pengkhotbah katakan begini, kerjakan apa yang ditemukan oleh tanganmu. Kerjakan. Apa yang telah Tuhan berikan di tangan kita akan menjadi maksimal kalau kita rajin. Kalau kita rajin dan menaruh hormat kepada Tuhan, bersyukur atas setiap talenta berkat yang telah Tuhan sediakan. Gitu. Selanjutnya dikatakan bahwa si pemalas ini dibandingkan dengan orang yang setia dan yang baik hati. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam observasi kehidupan, sering sekali kita mendengar nama seseorang itu disebut sebagai orang baik. Dia orang baik loh, dia orang hebat loh, dia sayang loh sama orang. Pokoknya dia orang baik. Atau kita juga sering mendengar orang mengaku diri sebagai orang baik. Mengaku dirinya sebagai orang baik. Gua baik loh, gua udah tolong lu, gua gini semua diceritakan. Yang namanya baik menurut dia. Ya, ini Bapak Islam Tuhan, mengaku diri sebagai orang baik, ada kecenderungan bahwa sebenarnya sedang pamer kebaikan. Cenderung munafik jadinya. Tetapi kalimat berikutnya disusul begini. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kalau ada orang yang banyak mengaku dia baik, oke, di mana-mana kita bisa menemukan orang yang baik. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti orang yang setia berada di atas level dari orang yang baik. Apalagi kalau dia orang baik dan setia. Wah, luar biasa. Orang baik dan setia. Baik bicara mengenai moralitas, kelakuan, perilaku, tindakan. Setia itu bicara intensitas dalam kurun waktu yang panjang. Kebaikan itu dinyatakan. Nah, jadi kalimat ini adalah ekspresi betapa sulitnya sebenarnya menemukan orang yang seperti itu, orang yang setia. Sulit menemukan orang yang setia. Ya, hendaknya orang muda mencari teman yang punya kualitas yang baik. Kalau orang muda mencari pasangannya, kualitas kesetiaannya tak teruji, hati-hati. Kapan saja dia bisa meninggalkan engkau. Dia tidak bisa hidup di dalam masa susah. Dia tidak suka dengan namanya kesesakan. Dia tidak suka yang namanya kurang. Waduh. Dia tidak suka dengan namanya menderita atau sakit. Dia tinggalkan kita. Orang itu gak punya kesetiaan. Berani berbicara
akan tetap setia bersama-sama sehidup semati dalam suka maupun senang, atau susah maupun dalam penderitaan, tetap sama-sama. Dalam kondisi kaya atau miskin, sakit atau sehat, mau tetap sama-sama, kecuali maut memisahkan. Nggak taunya pret. Miskin sedikit, susah sedikit, sudah ditinggalkan. Nuntut cerai. Aduh, banyak seperti itu, banyak. Gila ada duit, senang. Waduh, lengket. Begitu abang gak punya duit, dompet kosong, abang ditendang. Aduh, kasihan deh. Ya, hal-hal semacam ini membuktikan atau menunjukkan perilaku yang tidak setia. Padahal janjinya di hadapan Tuhan loh, yang hadir menjadi saksi di hadapan hamba Tuhan. Perilakunya udah gak setia. Banyak bentuk ketidaksetiaan ya dalam rumah tangga. Dalam hidup, dalam pelayanan juga begitu. Waktu ditanya, aku mau melayani Tuhan. Aku punya karunia, aku punya talenta ini. Ayo layani Tuhan. Mau bersedia memberi waktu. Mau tetap bisa dikontrol, diperhatikan. Mau. Begitu ditegur. Karena ada sesuatu kesalahan atau ada faktor yang perlu diluruskan. Ngambek. Lalu mulai resign. Emang cuma di sini bisa pelayanan, di sana juga ada, banyak. Saya bisa melakukan banyak hal. Nah, ini orang yang tidak setia. Hati-hati. Di pekerjaan manapun, sangat sulit menemukan orang yang setia. Selanjutnya si pemalas itu dibandingkan dengan orang yang benar atau orang yang jujur. Si pemalas tidak punya apa-apa. Tetapi orang jujur berbahagia keturunannya, diberkati keturunannya. Nah, orang jujur adalah orang yang mendasarkan hidupnya, kata-katanya, tindakannya, perilakunya pada prinsip kehidupan yang benar. Sesuai petunjuk Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Sehingga dia dipelihara oleh Tuhan. Ia dikasihi oleh Tuhan, rumah tangganya berbahagia. Berdampak bagi keturunannya. Dan berdampak juga kepada masyarakat di mana dia tinggal. Berdampak pada komunitas, berdampak kepada gereja. Berdampak kepada kelompok dimanapun dia berada. Itu kalau orang jujur, orang benar. Pasti dikasihi Tuhan. Yang ketiga itu di ayat 8 sampai ayat 12. Bapak Ibu boleh tandai atau boleh baca kembali ya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tentang apa sih itu? Ini bicara mengenai kebijakan dan pengadilan raja terhadap kejahatan. Nah, berisi tentang kemampuan dan peran raja di dalam mengadili atau pengadilan. Ia atau raja ini pasti mengenal perbuatan jahat. Mengenal perbuatan jahat. Serta ya, raja ini tidak berpihak. Ini raja harus berada pada posisi tersebut. Kenapa? Kalau raja mengenal titik kejahatan, perilaku yang jahat, benar-benar jahat, dia bisa memvonis. Dan vonisnya itu kalau di Timur Tengah kuno, ya, apa yang dikatakan raja, disabdakan oleh raja itu sudah benar, sudah tepat. Karena raja itu posisinya di atas dari pengadilan. Atau pengadilan tertinggi adalah raja. Dia menentukan vonis terakhir. Gitu. Raja dianggap tidak pernah berpihak karena dia ada di pucuk pengadilan tertinggi. Tidak berpihak karena dipercaya dan juga sampai sekarang iman Kristiani juga menerima bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Raja itu adalah wakil Allah. Raja itu mencegah kejahatan terjadi di wilayahnya. Ya, terjadi di wilayahnya. Jadi dia tahu, dia lihat, dia cegah, tidak boleh. Dan dia adili yang benar. Gitu. Nah, doktrin yang sangat dikenal di Timur Tengah kuno bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tanpa dosa, tanpa salah. Ya, muncul di dalam perkataan retorika tadi di ayat yang ke-9. Siapa yang gak punya dosa sejak lahir? Artinya apa? Semua orang pasti berbuat dosa. Jadi sangatlah tidak sopan jika tidak mengakui satu kesalahan di hadapan raja. Ketika dalam peradilan lalu tidak ngaku salah. Kalau ngaku dapat pengampunan.
Kalau bersikeras tidak punya salah, padahal jelas-jelas bikin salah, itu raja murka, raja marah. Seperti aungan singa suaranya. Hukum akan ditegakkan. Jadi sebelum dijatuhkan hukuman, lebih baik ngaku. Karena tidak ada orang yang tidak punya kesalahan sejak lahir. Dari kecil sekalipun. Orang itu pasti bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, kesalahan yang diperbuat sengaja tak sengaja lebih baik ngaku, jujur. Nah, peran raja dalam hal mengadili ini dilanjutkan dengan pengajaran tentang Tuhan sebagai sumber hukum, sumber norma, sumber kebenaran dan keadilan. Juga bagi raja. Gitu. Jadi kalau raja takut akan Tuhan, itu jadi luar biasa. Hikmat bersumber dari dia. Kebenaran bersumber dari Tuhan. Dalam mengadili, kalau disertai hikmat Allah, maka pengadilannya sangat benar, sangat baik. Ya, membuat raja untuk tidak memakai standar ganda jadinya benar-benar lurus. Tidak curang, ya. Menggunakan pedang itu lurus benar-benar. Lalu termasuk di dalam berdagang nih. Raja bisa melihat ini orang benar, orang tidak benar dalam pemakaian ukurannya. Ada dua macam batu timbangan diberitahu. Ada ukuran besar dan juga ukuran yang sangat kecil. Ukuran besar untuk membeli, dia pakai ukuran yang kecil untuk menjual. Jadi orang dirugikan karena batu timbangan yang berbeda. Ini bahaya. Karena itu dinasihati sangat penting bagi seorang anak dididik jujur sejak masih dini. Sejak masih kecil. Supaya apa? Besar kemari dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kecurangan, mau berdagang, mau usaha dia jujur, tidak menggunakan dua macam batu timbangan. Nah, istilah yang dipakai di Amsal ini. Tapi dia tidak berlaku curang, dia tetap jujur. 5 kilo ya 5 kilo. Di pasar juga Bapak Ibu ya. Itu kan terasa banget, ini sekilo atau 9 ons atau 8 ons. Terasa. Orang yang biasa dengan menimbang berat itu pasti tahu, ini nggak jujur timbangannya. Ini mesti diterah lagi ini timbangannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jadi pedagang di pasar, tolong belajar jujur. Keuntungan walaupun sedikit tapi menjadi berkat bagi rumah tangga itu jauh lebih baik. Jujur itu diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, ini berisikan beberapa nasihat mengenai hikmat dari ayat 13 sampai 18. Kebijakan dalam berbisnis. Diberitahu bahwa jangan tidur pada waktu bekerja, pada jam kerja. Kalau mau berdagang, ya harus melek mata supaya jangan ditipu, jangan alami kerugian. Maksudnya bukan begitu. Tidak menjual barang juga kepada pembeli yang licik, yang pandai menjatuhkan harga. Dia nawar tadi, mau nawar. Wah, ini barangnya jelek nih, gini. Akhirnya jatuh harga. Kita kasih, nggak apa-apa deh. Daripada lama di gudang, lebih baik laku. Padahal kita lagi dijatuhkan, kita punya kualitas. Padahal barang bagus. Jadi sangat penting bagi orang muda untuk mengejar hikmat dan pengetahuan. Supaya apa? Jangan mudah ditipu. Karena pengetahuan dan hikmat jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada emas dan perak. Jadi hati-hati. Termasuk dalam hal meminjam, mengutang. Harus ada jaminannya, kita harus ajarkan. Orang kalau mau pinjam sesuatu, mengutang harus ada jaminan. Jangan sampai kita dicurangi, dibohongi. Ya, nah ini termasuk di dalam hal peperangan sebenarnya. Pengetahuan dan hikmah itu penting sekali. Sebab pertimbangan untuk membuat strategi dan siasat dalam perang itu jauh lebih baik daripada kekuatan apapun yang dipakai nantinya untuk berperang. Nah, kesimpulan dari Amsal pasal 20 ini, dari apa yang kita baca tadi, mengenai hikmat dalam berperilaku, kita mendapatkan bahwa orang benar itu akan berjalan dalam hikmat Tuhan. Yang pertama, orang benar itu akan memelihara hati, memelihara mulut, memelihara kegemarannya. Dia tidak menyukai namanya anggur. Orang benar itu akan mengejar pengetahuan, berlaku jujur, berlaku baik, dan setia. Amin. Yang ketiga, bahwa orang benar itu akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, dan penuh kasih setia. Kalau dia menjadi pemerintah, pemerintah yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, bahwa orang benar itu akan merelakan diri diproses, dibentuk
oleh Tuhan. Menerima ajaran, menerima didikan. Lalu mendisiplinkan diri untuk menjaga hati tetap benar, tetap lurus di hadapan Tuhan. Siapapun kita, kalau kita melakukan 4 hal ini, menjauhi yang namanya kegemaran terhadap alkohol, waduh, kita menjadi orang luar biasa. Kita mabuk oleh Roh Kudus. Wah, itu jauh lebih berkenan sama Tuhan. Ya, artinya apa? Hidup dalam pujian penyembahan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari firman-Mu, Amsal pasal 20, mengajarkan kami banyak hal untuk hidup benar, hidup jujur, lurus di hadapan Tuhan. Sehingga berkat Allah mengalir atas kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, kepala rumah tangga, ibu-ibu, anak-anak. Semua Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur. Berkati para pemimpin kami, berkati gereja kami, berkati tempat di mana kami melayani. Hadirat-Mu turun atas kami selalu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.